Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dibuka di halaman 61 bagi yang cetakan Saudi atau yang di PDF-nya. Kita masuk di bab yang baru, bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Bab ini bab yang terpenting karena dari mulai bab inilah bab selanjutnya, dari mulai bab inilah yang nanti bab-bab selanjutnya bertolak, yaitu tentang pengertian tauhid, di mana hakikat tauhid itu dijelaskan ada di bab ini. Baru bab setelah ini nanti dia merupakan penjelasan terhadap bab ini, sebagaimana kata penulis itu sendiri, ya, di mana penulis mengatakan di akhir, wa syarhu hadhihi tarjamah ma ba'daha min al-abwab. Jadi penulis di sini membawakan di bab ini, dianggap bab yang kelima para jamaah, ya. Bab yang kelima. Pertama bab tentang muqaddimah, pentingnya urgensi tauhid. Yang kedua, keutamaan tauhid berupa pengguguran dosa. Bab yang ketiga tentang keutamaan yang mewujudkan dan menyempurnakan tauhid, masuk surga nanti tanpa hisab. Yang keempat, takut terhadap kesyirikan. Dan yang ini nanti setelahnya bab apa? Bab dakwah, bab doa, dakwah kepada tauhid. Dan sekarang bab tafsir tauhid. Di bab ini penulis membawakan 4 ayat dan 1 hadis. Ya, 4 ayat, 1 hadis. Dan di akhir, ketika menyampaikan hadis, yakni di akhir bab ini penulis mengatakan wasyarhu hadhihi at-tarjamah, dan penjelasan terhadap bab ini, tarjamah itu bab ini, ya, itu adalah ma ba'daha minal abwab, apa nanti yang dijelaskan oleh bab-bab setelahnya. Nah, berarti tolong bab ini kita harus fokus. Bab ini yang sangat penting, ya, karena dia menjadi pijakan terhadap bab-bab setelahnya. Di bab inilah dijelaskan tentang hakikat tauhid, di mana yang pada intinya tauhid itu bukan sekedar menetapkan Allah itu sesembahan, tapi juga wajib mengkufuri, wajib mengingkari, wajib menafikan, meniadakan sesembahan-sembahan yang batil selain Allah. Karena kalau sekedar menyembah Allah itu bukan tauhid. Kalau sekedar nyembah Allah tauhid, Abu Jahal sudah bertauhid, Abu Lahab berarti bertauhid. Tapi salahnya Abu Lahab itu nyembah Allah tapi juga tidak mengingkari sesembahan-sembahan batil selain Allah. Itu dia. Nah, di sini babnya. Di sini babnya para jemaah. Baik, jadi apa judul bab ini? Bab tafsir at-tauhid.
Bab tafsir. Apa itu tafsir? Tafsir itu maksudnya, kalau secara bahasa tafsir itu maknanya al-kashfu, menyingkap. Kashful ghita, menyingkap, tutup. Itu tafsir. Wal idah, tafsir juga bermakna menjelaskan. Ya, jadi tafsir tauhid. Adapun kalau tauhid yang dimaksud tauhid di sini, perhatikan, di sini kan ada al ya, at-tauhid al. Al itu kan bisa bermacam-macam maknanya dalam bahasa Arab. Ya. Nah, al di sini bukan al yang bermakna lil istighraq, untuk menunjukkan keseluruhan seperti dalam lafaz alhamdulillah, bukan. Kan di antara mana al menunjukkan keseluruhan. Ya. Seperti laqad khalaqnal insan. Al insan itu keseluruhan maknanya. Sungguh Allah telah menciptakan seluruh manusia. Alhamdu, segala puji. Ya. Adapun at-tauhid al di sini bukan menunjukkan semua tauhid, bukan. Tapi al di sini menunjukkan untuk al-ahad namanya dalam bahasa Arab. Untuk al-ahad, ahad itu menunjukkan sesuatu yang sudah disebut sebelumnya, yaitu tentang tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah saja. Contoh misalnya nih supaya antum gampang, misalnya Ja'a al-ustadu. Ja'a al-ustadu. Al di sini bukan menunjukkan seluruh ustad. Beda dengan alhamdu, seluruh pujian. Tapi al-ustadu di situ menunjukkan lil ahad, ustad yang sudah dikenal sebelumnya, apalagi yang terbiasa ngajar sehari-hari. Berarti maknanya ja'al ustad yakni ja'a Abu Ghazi misalnya. Antum jangan iri ya, Anda sebut contoh. Berarti yang dimaksud Abu Ghazi al-ustad itu sama dengan at-tauhid yang sudah dikenal dan yang dimaksud sebelum yang sudah disebut, yaitu apa? Tauhid apa yang dimaksud? Kitab ini membahas tauhid apa jemaah secara pokok? Tauhid ibadah. Jadi maknanya tafsir tauhid ibadah, maksud tauhid di sini. Istilah bahasa Arabnya lil ahad. Lil ahad al di sini. Taib. Adapun wasyahadati alla ilaha illallah, dan persaksian la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah. Taib. Antara lafaz tauhid dan lafaz syahadat ini digandengkan ya, ini diatofkan dalam istilahnya. Nah, atof di sini karena atof itu bisa bermakna untuk menunjukkan beda, tapi ada atof ini bukan lil mughayyarah, bukan untuk menunjukkan beda di sini. Jelas jemaah? Jadi atof di sini, jadi atof itu memang asalnya demikian untuk menunjukkan beda. Misalnya Ja'a Muhammad wa Ali. Ja'a Muhammad wa Aliyun. Datang Muhammad dan Ali. Nah, atof di sini, waw di sini, wa di sini menunjukkan beda. Yang datang itu Muhammad dan Muhammad bukan Ali. Adapun atof di sini maknanya adalah atof al-mutaradifan, yakni atof yang menunjukkan sama. Jadi tidak menunjukkan beda. Maka di sini maknanya antara tauhid dan syahadat itu sama. Ya. Jadi kalau dalam contoh kalimat biasa, Ja'a Muhammad wa Zubair, atau Ja'a Muhammad wa misalnya Utsman. Maksudnya Muhammad dan Utsman itu sama itu juga gitu. Cuman nama lainnya Muhammad adalah Utsman misalnya. Jelas para jemaah? Jadi jangan dipahami
Wa syahadati di sini wa-nya untuk lil mughayyarah, membedakan, bukan. Tapi ini namanya ataf al mutaradifain, bukan ataf lil mughayyarah. Ya. Berarti maknanya bab tentang penjelasan tauhid, dan tauhid itu adalah syahadat la ilaha illallah. Baik. Wa qaulullahi ta'ala dan firman Allah Ta'ala, ulaika alladzina yad'una, ulaika mereka itu, alladzina orang-orang yang, yad'una mereka menyeru, mereka menyeru atau mereka berdoa, yabtaguna berharap mereka. Siapa mereka ini? Mereka ini yang dimaksud ulaika di sini adalah orang-orang saleh dari kalangan para nabi, para malaikat. Ulaika orang-orang yang yad'una, yang mereka orang-orang musyrik menyerunya, gitu ya. Jadi ulaikanya di sini yang dimaksud adalah orang-orang saleh. Ulaikanya, tolong dikasih tanda. Ulaikanya mereka di sini adalah, ini isim isyarah yang menunjukkan yang dimaksud yakni orang-orang saleh yang disembah oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, seperti para nabi, para rasul, para malaikat. Ulaika itu, ya. Alladzina orang-orang yang, mereka ini orang-orang yang yad'una. Nah, kalau yad'una ini yang dimaksud ay ya'budunahum au yas'alunahum, ya, yakni yang diseru oleh orang-orang musyrikin. Nah, orang-orang soleh tadi yabtaguna ila rabbihim, mereka itu berharap, ya. Orang-orang soleh yang diibadahi itu yabtagun, berharap, ila rabbihim, kepada Rabb mereka, al-wasilah, perantara. Ayyuhum, siapa di antara mereka, aqrabu, yang lebih dekat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarjuna, dan orang-orang soleh yang disembah, diibadahi oleh orang-orang musyrikin itu juga mereka yarjun, berharap, rahmatahu, rahmatnya Allah. Wa yakhafuna, dan mereka itu takut. Siapa? Malaikat, para nabi, para rasul yang disembah oleh orang-orang musyrikin tersebut takut adzabahu, azabnya Allah. Inna adzaba rabbika kana mahdhura, sesungguhnya siksa Rabbmu, kana mahdhura, adalah sesuatu yang harus ditakutkan, ya, yang harus ditakutkan. Inti dari ayat ini apa cuma? Artinya orang-orang soleh yang mereka sembah, mereka ibadahi, itu ternyata mereka itu justru berharap kepada Allah. Mereka mencari wasilah agar bisa dekat dengan Allah. Mereka takut kepada Allah. Kalau demikian berarti tidak pantas untuk diapa jemaah? Tidak pantas untuk diibadahi. Wong mereka sendiri takut kepada Allah, mereka sendiri berharap kepada Allah. Ya, ini maksud dari surah Al-Isra ayat 57. Jadi segi pendalilan dari ayat ini terhadap bab kita, bab tentang tafsir tauhid, lihat di sini. Makanya kitab tauhid ini berjamaah memang betul-betul kitab yang sangat butuh dengan penjelasan. Dan rata-rata memang kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala memang kitab yang
diperuntukkan untuk para penuntut ilmu para jemaah, bukan untuk orang awam, untuk para penuntut ilmu, sehingga sangat butuh untuk disyarahkan oleh para ulama. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Nawaqidul Islam, beliau tidak merinci, padahal di situ ada pembatal-pembatal yang butuh perincian. Kalau tidak dijelaskan rinciannya, akan jatuh orang itu kepada takfir, akhirnya mengkafirkan serampangan. Dan dasarnya kitab siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Makanya banyak kitab beliau ini disalahgunakan oleh orang-orang takfiri. Jadi Syekh Muhammad dalam contoh para jemaah, pembatal Islam dalam pembatal yang 10 itu ya, yang nomor 10-nya apa? Al-i'rad an dinillah, berpaling dari agama Allah. Itu pembatal Islam. Nah, berpaling di sini padahal ada dua, ada rinciannya. Berpaling itu ada dua, ada rincian. Berpaling total, yakni tidak mau belajar, tidak mau beramal, nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah seumur-umur, itu yang dimaksud kafir. Tapi orang kalau hanya tidak sholat sekali, tidak belajar, terkadang malas, terkadang melaksanakan syariat Islam, namun kadang timbul malas dan semisal, itu tidak kafir. Atau berhukum dengan hukum selain Allah, itu juga butuh perincian. Nah, termasuk juga kitab tauhid ini. Jadi sangat butuh sekali, karena kadang-kadang beliau juga terkadang beliau memberi judul yang judul itu nggak disebutkan hukumnya. Bab, misalnya suatu bab disebutkan, nggak disebut hukumnya, syirik atau tidak syirik. Nah, itu melatih para penuntut ilmu untuk menggali apa yang dimaksud oleh judul bab tersebut. Gitu. Nah, sekarang ayat ini dibawa oleh beliau. Yang tadi antum sudah tahu inti dari ayat ini apa? Bahwa orang-orang saleh yang disembah-sembah oleh orang-orang musyrik seperti Nabi Isa, entah itu malaikat, entah itu rasul, termasuk wali-wali yang disembah itu, mereka justru berharap sama Allah. Mereka berlomba-lomba siapa yang paling dekat dengan Allah dengan mengamalkan wasilah. Nah, nanti akan kita bahas wasilah ini, tawassul ini. Dan mereka takut kepada Allah. Kalau demikian berarti tidak pantas, tidak layak mereka itu dijadi sesembahan selain Allah. Maka segi pendalilan dari ayat itu apa jemaah? Bahwa doa usalihin wal amwat wal istighatsah bihim, bahwa berdoa kepada orang soleh, orang yang telah mati, beristighosah kepada mereka adalah yunafi makna tauhid, menafikan makna tauhid. Itu segi pendalilannya. Nah, itulah hakikat tauhid ya. Karena lebih jelas lagi ya ikhwan, ayat ini kalau antum baca, dan ini metode Syekh. Jadi Syekh itu terkadang berdalil dengan sepotong ayat. Kita harus cerdas, makanya ini kitab untuk para penuntut ilmu, karena kita juga harus, kalau Syekh hanya menyampaikan dalil sepotong ayat, kadang-kadang itu bukan pendalilannya kadang-kadang, tapi pendalilannya ketika ayat dibaca lengkap. Maka antum baca ayat sebelumnya di sini. Ayat sebelumnya, qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillahi fala yamlikuna kashfa dhurri ankum, dan seterusnya. Lalu ulaikal ladzina yad'una. Nah, tolong antum catat. Jadi segi pendalilan dari ayat ini apa jemaah? Akan lebih terang dengan ayat sebelumnya. Berarti surat apa ayat sebelumnya? Al-Isra 56 gitu. Katakan Muhammad gitu. Katakan Muhammad, ud'ul ladzina za'amtum min duni. Coba panggil seru itu orang-orang yang menurut kalian itu yang selain Allah, yang kalian ibadahi, dia tidak bisa memiliki untuk menghilangkan kemudaratan dari kalian atau memindahkan kemudaratan, tidak. Ulaikal ladzina, dan seterusnya. Baik ya. Jadi maksudnya ayat yang sebelumnya itu, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang musyrikin, coba seru, panggil itu sesembahan-sembahan kalian yang kalian sembah itu dari selain Allah untuk bisa menghilangkan mudarat atau mendatangkan manfaat. Maka mereka tidak mampu. Justru mereka takut kepada Allah, mereka ibadah kepada Allah, mereka berharap kepada Allah gitu. Nah,
Kemudian di dalam ayat ini berjemaah, Allah menyebutkan yang disembah, diibadahi ini adalah tadi siapa? Orang-orang apa? Allah menyebutnya orang-orang apa? Orang-orang soleh. Nah, ini manfaat faedahnya apa ini? Ya. Orang-orang soleh yang mereka sembah ini, merekanya nggak ridho disembah. Seperti malaikat, para nabi, termasuk jin yang soleh, mereka nggak ridho. Ya. Maka Allah mencela orang-orang musyrikin ketika menyembah mereka itu. Ya. Karena justru yang mereka sembah itu orang-orang soleh mendekatkan, ingin dekat dengan Allah, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, memang para jemaah, sebagian ulama ahli tafsir ketika menafsirkan ulaika alladzina yad'una, itu memang penafsiran dari para salaf beda, cuman maknanya sama, intinya itu. Di antaranya dalam tafsir yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Mas'ud. Jadi ceritanya, maksud dari ayat ini bahwa tentang sekelompok manusia dari Bani Adam yang berbuat syirik dengan menyembah manusia dari golongan jin, namun jinnya masuk Islam, tapi manusianya tetap dalam kesyirikannya sampai mati, padahal yang disembahnya sudah apa? Sudah masuk Islam, sudah soleh. Terlepas itu, tapi kan maknanya sama saja aja. Cuma diceritakan dalam tafsir dalam penafsiran Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, begitu kisahnya. Jadi tentang satu kaum dari Bani Adam, manusia yang dia berbuat syirik dengan menyembah siapa? Golongan jin gitu. Terus jinnya masuk Islam, menjadi orang soleh, dan manusianya tidak nyadar, manusianya tetap syirik, ya. Sementara jin yang disembah malah sudah masuk Islam. Ini semuanya mana benar, baik secara umum, bukan jin ya, yang penting secara umum, malaikat, para nabi, para rasul, sama maknanya. Baik. Berarti segi pendalilan dari ayat ini berjamaah adalah Allah Ta'ala mensifati orang yang menyembah selain Allah, sementara yang disembah itu tidak ridho, tidak rela, karena dia orang-orang yang bertauhid, ya, menunjukkan bahwa yang disembah itu memang sangat sempurna tauhidnya, ya, sangat sempurna tauhidnya, karena mereka sendiri justru hanya berharap kepada Allah, takut kepada Allah, ya. Nah, demikian. Kita baca penjelasan dari Syekh Fauzan hafizahullah taala tentang bab ini. Qala syarih hafizahullah taala, munasabatul bab li kitab tauhid. Kaitan bab ini terhadap kitab tauhid, yakni bab tafsir tauhid, ya, wa syahada an la ilaha illallah. Lama dzakara al-musannif rahimahullahu taala fil abwab as-sabiqah, lamma manakala. Kalau 5 itu karena. Jadi nanti kalau gundul kan gundul ya. Ini bisa dibaca lamma, bisa dibaca 5 kemungkinan gitu. Maka kalau 5 karena sebab, 5 li karena ma sebab. Tapi kalau lamma artinya manakala. Dzakaral musannifu, kalau ada sistem seperti ini dalam menerjemahkan, ini kan fi'il sama fa'il jemaah. Dzakara fi'il, al-musannifu fa'ilnya. Dalam menerjemahkan ke bahasa Indonesia tidak boleh seperti bentuk aslinya Arab. Kalau bentuk aslinya Arab kan ini jumlah fi'liyah namanya. Yani kalimat yang diawali dengan fi'il itu jumlah fi'liyah namanya. Nah, dalam terjemahan Indonesia jangan begitu. Seluruh jumlah fi'liyah dalam terjemahan Indonesia terjemahkan menjadi jumlah ismiyah.
yakni fa'ilnya dulu, subjeknya dulu sebut. Seperti doroba Muhammadun al-kalba, memukul Muhammad anjing. Nah itu cara terjemahkannya, bukan memukul Muhammad anjing, tapi Muhammad memukul anjing. Itu yang sempurna dalam bahasa Indonesia ya. Sama dakaral musannif, jadi musannif dakara, terjemahkannya begitu. Manakala al musannif, nah manakala penulis, musannif penulis rahimahullah, dakara menyebutkan fil abwabi pada bab-bab as-sabiqati sebelumnya, at-tauhida yaitu tentang tauhid, wa fadailahu dan fadilah-fadilah tauhid, wa da'wata ilaihi dan tentang kewajiban berdakwah kepada tauhid, wal khaufa dan tentang takutnya kepada min diddihi, lawan dari tauhid, alladzi huwa yang mana dia adalah asyirku, kesyirikan. Bayyana, maka beliau, siapa beliau di sini? Rahimahullah. Siapa? Syekh Muhammad bin Wahab yang penulis menjelaskan fi hadal babi, di bab ini, maknahu, makna tauhid. Kan belum ya, beliau belum menjelaskan apa itu tauhid. Diawalkan tentang pentingnya tauhid, keutamaan tauhid, apalagi wajibnya takut kepada lawan tauhid itu syirik, dan pentingnya dakwah kepada tauhid. Lalu apa makna tauhid? Nah, beliau belum jelaskan di sini babnya. Oleh karenanya kata para ulama, bab ini bab yang terpenting. Karena dari bab inilah berpijak apa itu pengertian tauhid sampai selesai kitab. Sampai selesai kitab. Dan inilah bukti metode penulisan kitab tauhid betapa tersusunnya dengan cara bertahap. Ya, dengan cara bertahap. Kita ini seperti disuapi sedikit-sedikit sampai kenyang. Ya. Ibarat ibu, sang ibu menyuapi anaknya, pelan, bertahap, sedikit. Penjelasannya pun tersusun gitu. Taib, li'anna ba'dhan nas, karena sesungguhnya sebagian manusia mana sebagian orang. Kalau menerjemahkan nas itu boleh orang, boleh manusia. Orang. Sebagian orang yukhti'u, keliru fi fahmi, di dalam memahami maknahu, maknanya. Apanya? Nya kembali ke mana? Kembali kepada tauhid. Fayadhunnu, maka manusia mengira anna maknahu, bahwa makna tauhid adalah al-iqraru, menetapkan bitauhidi rububiyyati faqat, menetapkan terhadap tauhid rububiyah saja. Keliru. Nah, ini kan tauhid dengan pemahaman tauhid rububiyah ini adalah pemahamannya orang-orang sufi, orang-orang tasawuf. Jadi maksud tauhid adalah bagaimana mengesahkan Allah, bahwa Allah lah sang pencipta, Allah lah yang mengatur, memberi rezeki gitu. Keagungan Allah hanya di poin itu saja. Ya. Tetapi mereka berbuat syirik dalam ibadah. Makanya sering saya sampaikan, percuma tadabbur alam yang menyebabkan kita menjadi mengagungkan Allah dengan melihat alam semesta, kita mengagungkan Allah, tapi hanya sebatas pengagungan dalam hati tanpa adanya ibadah tunduk kepada Allah dalam ibadah, ini percuma. Karena kalau masalah pengagungan Allah dalam hal penciptaan, yakni tauhid rububiyah, Abu Jahal tidak dipuji dalam hal ini. Nah, wa hadza laisa huwal muradu bitauhid. Dan ini kalau tauhid itu dimaksud rububiyah, bukanlah dia yang dimaksud dengan hakikat tauhid. Wa innamal muradu, hanya saja al muradu yang dimaksud, atau namun, terjemahkan boleh berjemaah. Jadi menerjemahkan innama, ya, innama atau wa atau summa, itu penerjemahan yang bebas ya, kata sambung mana yang pas gitu. Maka di sini wa innama
Boleh terjemahkan akan tetapi, melainkan, hanya saja, boleh. Melainkan atau akan tetapi, al-muradu bih, yang dimaksud dengannya, yakni yang dimaksud dengan tauhid adalah madalat alaihi nususu, adalah apa yang ditunjukkan atasnya oleh nas. Nusus itu jamak, berarti dalil-dalil maksudnya. Nas allati saqal musannif rahimahullah, yang dibawakan oleh penulis rahimahullah. Nah, jadi dalam bab ini, ya, itulah yang dimaksud hakikat tauhid, apa yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang disaqo. Saqo itu apa? Saqo itu digiring, dibawa maksudnya oleh al-musannif rahimahullah taala. Tarafan minha, tarafan sebagiannya, potongannya, cuplikannya bisa taraf. Ujungnya taraf itu bisa. Tarafan tarafan yakni ya sebagiannya, ya, dari nas-nas tersebut fi hadzal bab, yaitu apa yang beliau sampaikan dalam bab ini. Jadi dalil-dalil hakikat tauhid banyak di kitab ini, semua itu menunjukkan dalil tauhid, cuman sebagiannya di bab ini beliau bawakan. Min annahu, min itu yaitu di sini. Jadi min itu kan dari, ya. Nah, min dari itu kalau tidak tepat, boleh jenengan terjemahkan yang pas. Nah, seperti pokoknya menerjemahkan huruf-huruf, ya, kata-kata sambung ila, min dan semisal, terserah, bisa paskan min. Nah, min di sini bisa yaitu. Annahu, bahwasanya tauhid itu ifradullahi, mengesahkan Allah, bil ibadati, dalam beribadah, wal khulusu, dan membersihkan dan meninggalkan dan berlepas diri dan mensucikan. Khulus itu banyak terjemahannya. Dan berlepas diri, membersihkan, memurnikan, minasyirki, dari kesyirikan. Ya, ini bukan hanya ibadah, tapi harus membersihkan ibadah-ibadah dari kesyirikan. Itu hakikat tauhid. Sebagainya nanti akan dibawakan dalam bab ini oleh penulis. Terus ini masih tentang judul, ya. Syekh Fauzan masih berbicara tentang judul bab ini. Wa atafa, dan beliau menggandengkan, penulis ya ini menggandengkan syahadata an la ilaha illallah, itu lafaz syahadat la ilaha illallah di atas, dan ya judulnya apa tadi? Tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Nah, penulis menggandengkan di sini, menggandengkan la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah ala tauhid, terhadap tauhid digandengkan, yakni tauhid dengan syahadat la ilallah. Penggandengan ini untuk apa tujuannya? Perhatikan, liyubayyina anna ma'nahuma, untuk menjelaskan bahwa makna keduanya, yaitu antara tauhid dan syahadat la ilaha illallah itu wahidun, maknanya satu, maknanya sama. Jadi waw atof di sini bukan menunjukkan untuk apa tadi? Membedakan. Walaupun hukum asal yang namanya waw atof memang untuk itu, tapi tidak setiap waw atof harus seperti itu maknanya. Justru ada waw atof untuk menunjukkan sama. Contoh dalam kalimat ini, la ikhtilafa fihi, tidak ada perbedaan. Oleh karenanya para jemaah, perhatikan hadis yang sudah lewat. Hadis yang sudah lewat tentang Nabi mengutus siapa dan kemana. Ayo, Nabi mengutus siapa dan kemana untuk berdakwah? Mu'ad bin Jabal, kemana? Ke negeri Yaman. Itu ada dua lafaz di situ. Dalam satu lafaz, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab falyakun awal ma tad'uhum ilaihi syahadat. Lafaz yang lain, falyakun awal ma tad'uhum ilaihi an yuwahhidullah.
Jadi dalam lafaz satu lafaz syahadat, satu lafaz lain Nabi katakan tauhid. Berarti maknanya itu juga. Syahadat la ilaha adalah tauhid, tauhid adalah syahadat la ilaha illallah. Jelas jemaah ya? Baik. Nah, sekarang kita masuk kepada ayat. Syekh Fauzan Hafizahullah menjelaskan tentang kosakata lafaz per lafaznya dari ayat yang dibawakan oleh penulis, dan penulis dalam bab ini membawakan berapa ayat? 4 ayat. Terus hadisnya berapa? 1 hadis. Taib. Adapun ayat yang pertama, qala ta'ala yad'una, yakni mereka menyeru. Yani maksudnya apa? Ai yad'unahum min dunillah. Yani mereka orang-orang musyrik menyeru selain Allah. Siapa? Wahumul malaikah. Mereka yakni para malaikat. Wal anbiya'u wasolihina. Ini salah cetak ini. Di antum apa? Nah, harusnya wasolihun, harus rafa, jangan mansub. Kalau mansub wasolihin. Kenapa harus rafa? Karena malaikatu kan ya rafa, wal anbiya'u ya. Kemudian wasolihuna, lalu wa ghairuhum, karena semua ataf sama di situ. Yani para malaikat, para nabi, orang-orang soleh dan selain mereka. Fadhomirul fa'il, maka domir itu kata ganti ya, al-fa'il sebagai pelaku pada lafaz yad'un itu raji'un, kembali ke mana? Ilal kuffar, kepada orang-orang kafir. Tapi tadi ulaikanya siapa? Ulaikal ladzina, mereka orang-orang yang, itu maksudnya orang-orang saleh, yang yad'una, yang orang kafir menyembah mereka, itu maksudnya. Terus yabtagun ai yatlubuna. Yabtagun yani mereka mencari, ai maksudnya yatlubun, mencari ya. Jadi bahasa Arab ini banyak apa namanya, banyak kosakatanya cuma. Yabtagun sama yatlubun sama maknanya itu ya, mencari. Wa dhamirul fa'ilu fihi, dan domir fa'il. Para jamaah sekalian, dalam kata yabtagun itu kan tersimpan, itu kan kata kerja jamaahnya. Dalam bahasa Arab kata kerja itu mesti ada subjeknya. Cuman kadang subjek itu ada yang dicantumkan, ada yang tidak dicantumkan. Kalau tidak dicantumkan berarti ada tersembunyi dalam kata kerja tersebut. Sehingga ada istilah mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah domir yang tertutup mustatir, ada di situ. Nah, kembalinya kemana itu? Fa'ilnya kembali fihi raji'un, kembali ilal mad'uwina, yani yang berharap, yang meminta, mencari ini siapa? Kembali kepada yang disembah tadi selain Allah, dari kalangan siapa? Malaikat dan selain mereka seperti para nabi. Mencari mereka, mencari apa? Al-wasilatu, yaitu wasilah. Apa itu wasilah jemaah? Perantara. Dan wasilah ini disalahpahami oleh orang-orang sufi dan yang semisal mereka, bahwa wasilah katanya perantara dari orang-orang yang telah mati untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Padahal wasilah yang dimaksud yakni perantara apapun saja itu dari amal-amal yang Allah ridhoi. Seperti antum sekarang. Antum sekarang ngaji seperti ini sedang mencari wasilah supaya antum dekat dengan Allah, supaya sampai kepada Allah, supaya masuk surganya Allah. Itu makna wasilah dalam Quran. Bukan wasilah yang dimaksud yakni minta sama Allah melalui orang-orang yang telah mati, melalui menyebutkan jah kedudukannya misalnya. Ini antum perlu mencatat lafaz wasilah para jemaah. Lafaz wasilah yang ada di dalam Al-Quran, contohnya surat Al-Maidah 35 contohnya. Dan ini dijadikan dasar ayat ini oleh mereka yang mengatakan bertawasul dengan orang telah mati.
Antum catat Al-Maidah 35. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wabtagu ilaihil wasilah, dan carilah supaya sampai kepadanya, ini kepada Allah, al-wasilah. Yani Allah memerintahkan kita orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah, dan agar kita mencari wasilah, kita diperintah tawassul oleh Allah. Cuma apa arti tawassul yang dimaksudkan oleh ayat? Antum tulis qala al-mufassirun, berkata para ulama ahli tafsir. Silakan bongkar kitab tafsir apapun tentang ayat ini. Apa itu al-wasilah? Ai taqarrabu, kalau bisa ini dihafal, ini lafaz ininya dihafal, lafaz Arabnya, jangan hanya terjemahannya. Apa wasilah yang dimaksud oleh ayat? Ai yakni taqarrabu bertaqarrublah ilaihi kepada Allah, bi ta'atihi dengan ketaatan, bi ta'atihi dengan mentaatinya, boleh, bi ta'atihi dengan ketaatan kepadanya, boleh, wal amali dan dengan amal, wal amali dan dengan amal, bima yurdihi dengan amal yang diridhoi Allah. Ya. Jadi itu maksud tawassul dalam ayat. Apa artinya? Taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal amali bima yurdihi. Yani mendekatlah kalian kepada Allah dengan melakukan ketaatan dan amal yang Allah ridhoi. Itu tawassul. Sedekah tawassul. Dengan sedekah kita masuk surga, dengan sedekah kita dapat ridha Allah, dengan sedekah kita sampai kepada Allah. Ya. Dan arti wasilah itu adalah dia sesuatu yang bisa menghantarkan kepada maksud tujuan. Itu wasilah namanya. Nah sekarang sampai kepada Allah itu bukan dengan kesyirikan, bukan dengan kebid'ahan. Sampai kepada Allah itu dengan ketaatan dan amal yang Allah ridha. Ya, harus yakin ini. Dan ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir ini. Harus yakin. Justru dengan kesyirikan, dengan kebid'ahan, orang semakin jauh dengan Allah, bukan semakin sampai. Antum lihat di dunia saja, orang kadang-kadang yang tujuannya ke Surabaya malah ke Banyuwangi. Salah naik bis. Harusnya bagaimana kalau sudah begitu? Balik lagi ke Malang. Tadinya dari Malang mau ke Surabaya malah ke Banyuwangi. Ke Banyuwangi gimana? Kalau dari Malang mau ke Surabaya malah ke mana? Malah ke Jember. Jember ya, baik. Itu makna tawassul jemaah ya. Disalahpahami perantara-perantara dimaksud orang-orang soleh yang telah mati. Kita mengatakan orang soleh bisa menjadi perantara sampainya kepada Allah, namun dengan cara apa? Kita didoakan oleh mereka, bukan berarti dipanggil dalam doa. Ya. Taib. Di sini juga dijelaskan oleh Syekh, al-wasilah, perhatikan kata Syekh, ma yataqarrabu bihi ilallah. Al-wasilah perantara, yakni apa? Ma yataqarrabu bihi ilallah. Ma itu diterjemahkan, kalau maknya ma masdariyah atau ma mausul seperti ini, ma mausul diterjemahkan apa-apa ya, diterjemahkan apa-apa. Kadang-kadang kalau diterjemahkan apa-apa itu tidak enak kadang-kadang. Maka antum terjemahkan aja ma itu semua, segala. Ya, jangan apa-apa. Kan maknanya sama kan? Apa-apa.
Apa-apa ya taqarrabu yang mendekatkan dengannya ilallah kepada Allah. Apa-apa ya sudah antum terjemahkan segala sesuatu yang bisa mendekatkan dengannya kepada Allah itu ma yataqarrabu bihi ilallah. Maka makna tawassala ilallah, perhatikan Syekh juga masyaallah antum garis bawah ini. Fa makna tawassala ilallah, maka makna tawasul kepada Allah, perhatikan, amila, yakni amila amalan yuqarribuhu ilaihi, yakni mengamalkan, mengerjakan suatu amalan yuqarribuhu, yang bisa mendekatkan ilaihi kepada Allah. Apa contohnya? Menuntut ilmu. Maka kita, subhanallah, ada orang, ayo kita tawasulan yuk. Aku tawasul bendino Aku bendino tawasul, bendino sholat, bendino wudu, bendino aku sodako, tawasul. Kok ngajak tawasulan? Makanya sing ono akhirane an iki musibah. Ayo tahlilan, aku bendino tahlil aku. Tapi aku ndak tahlilan. Bendino aku tawasul, tapi aku ndak tawasulan. Ya. Bendino aku sholawat, tapi aku ndak sholawat. Terus firman Allah katanya apa? Wa yarjuna rahmatahu. Para malaikat yang disembah itu yarjun, mereka berharap rahmatahu, rahmatnya Allah. Ya, ai la yarjuna ahadan siwah. Yakni maknanya mereka tidak berharap kepada siapapun siwahu selain Allah. Ya. Siapa? Para malaikat yang disembah oleh orang-orang musyrikin. Makanya bagusnya orang musyrik zaman dulu jemaah dibandingkan musyrikin zaman sekarang di sini. Jadi dari dua sisi ya. Dari dua sisi. Kenapa orang musyrik zaman dulu lebih bagus daripada orang musyrikin zaman sekarang? Dari berapa sisi? Dua. Dari dua sisi. Sisi yang pertama, orang musyrikin zaman dulu itu hanya menyembah orang soleh-soleh saja. Tapi musyrikin zaman sekarang anak sapi pun disembah. Kotoran sapi loh jemaah, antum lihat. Bahkan di India itu sesembahan itu sampai ratusan itu. Bahkan alhamdulillah ya, ada sebagian orang nyembah kemaluan perempuan. Ya, antum cari di Google itu. Tapi ngapain ikhwan, buang-buang waktu. Segi yang kedua ikhwan, segi yang kedua, orang musyrikin zaman dulu lebih bagus dari musyrikin zaman sekarang. Dari sisi mana? Dari sisi orang musyrik itu, dan ini ada di dalam kitab Qawaidul Arba'ah. Dalilnya dalam surah Al-Ankabut, yaitu apa? Orang musyrikin zaman dulu berbuat syirik itu hanya dalam keadaan lapang, suka, dalam keadaan senang. Kalau datang kesulitan, oh, tauhid kepada Allah. Ketika mereka terombang-ambing di mana? Di lautan. Mereka tidak pernah menyeru kepada selain Allah, tidak pernah berbuat syirik. Ketika mereka datang bahaya, ketika datang malapetaka dahsyat, justru mereka mentauhidkan Allah. Namun ketika selamat ke daratan, mereka berbuat syirik. Jadi buat syiriknya ketika rokhok, ketika senang saja. Adapun musyrikin zaman sekarang, justru saat musibah datang malah datang ke embah. Ketika musibah malapetaka besar, justru bukan mentauhidkan Allah, justru malah membuat sesajen, membuat sedekah laut, sedekah bumi, dan sedekah-sedekah lainnya, meminta kepada selain Allah, panggil dukun dan semisalnya. Jelas ya? Jadi dua sisi ini. Maka perhatikan, muncullah sebuah kaidah. Ya. Apa kaidahnya? Syirkul mutaakhirin a'zam minasyirkil mutaqaddimin. Kesyirikan, ulangi nulisnya, syirkul mutaakhirin a'zamu minasyirki
al-mutaqaddimin. Kesyirikan di zaman sekarang lebih buruk, lebih besar dari kesyirikan di zaman dahulu. Dari dua sisi itu tadi. Baik. Sampai mana? Wa yakhafuna adzabahu ay la yakhafuna ahadan siwahu. Mereka takut azab Allah, yakni la yakhafuna ahadan siwah, yakni mereka tidak takut siapapun kecuali hanya Allah. Nah, berarti orang-orang soleh dari kalangan para anbiya, para rasul, orang-orang muwahhidin ini disifati dengan dua sifat ini jemaah. Berharap yakni hanya kepada Allah dan takut hanya kepada Allah. Dan harap serta takut ini dua rukun di antara rukun ibadah, di mana rukun ibadah ada tiga. Siapa yang tahu satu lagi? Al-khauf, ar-roja, satu lagi apa? Al-mahabbah. Al-mahabbah. Ini bantahan kepada orang-orang sufi. Ya. Bantahan kepada orang-orang khawarij juga. Orang khawarij ibadah hanya mengandalkan rasa takut saja, nggak ada harapnya. Bantahan juga ini kepada orang-orang murji'ah. Orang-orang murji'ah beribadah hanya mengedepankan apa? Kalau murji'ah roja saja. Dan ini bantahan kepada orang-orang zindik, orang-orang sufi yang beribadah mereka hanya modalnya atau hanya mengedepankan rasa apa saja? Takut, mahabbah saja. Tapi ahlu sunnah al-muwahhid beribadah mereka dibangun di atas tiga rukun: al-khauf, wal mahabbah, wal raja. Nah, sudah, itu ayat para jemaah. Ya, itu ayat. Nah, sekarang apa kandungan ayat atau makna ayat secara global? Kita baca al-ma'na al-ijmaliyyu lil ayati. Makna global terhadap ayat. Annallaha subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yukhbiru, mengkabarkan, anna haula'i, bahwa mereka, alladzina, orang-orang yang, siapa haula alladzina ini? Siapa jemaah? Tadi sudah saya jelaskan. Orang-orang soleh yang di alladzina yad'uhumul musyrikun, yang orang-orang musyrikin berdoa kepada mereka, baik doa secara ibadah sujud atau berdoa secara masalah permintaan, yaitu memohon. Jadi doa itu ada berapa macam doa? Kalau seperti ini jemaah, itu mesti diulang-ulang, antum harus hafal. Doa terbagi dua, satu doa ibadah, dua doa masalah. Doa ibadah artinya setiap ibadah itu terkandung makna doa, karena dengan ibadah kita berharap pahala. Menuntut ilmu doa, berbakti orang tua doa, sedekah doa, jihad doa. Tapi doa apa namanya? Ibadah. Kenapa ibadah disebut doa? Karena ketika ibadah terkandung makna berharap pahala, maka itu disebut doa. Atau yang kedua, doa itu doa masalah. Doa permohonan yang isinya ngomong begini, Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni a'udzubika. Jadi minta sama Allah, berlindung sama Allah, itu doa masalah. Nah, doa yang maksud dalam ayat mesti dua-duanya, baik doa ibadah ataupun doa masalah. Yang orang musyrikin yad'uhum, yang orang-orang musyrik menyeru mereka, berdoa kepada mereka, beribadah kepada mereka, min dunillahi, selain Allah. Dari kalangan siapa yang diibadahi? Minal malaikati, kalangan malaikat, wal anbiya'i, para nabi, was salihin, orang-orang saleh, yubadiruna, mereka itu yang diibadahi tadi, yubadirun itu bersegera jemaah. Dan ini luar biasa para jemaah ya, bahwa ternyata di dalam ibadah ini pelajaran bagi kita ini, apalagi kalau sudah merasa ngaji malas ibadah. Para penuntut ilmu, lihat ayat-ayat di Quran, hadis-hadis dalam sunnah-sunnah Nabi. Ibadah itu bukan sekedar ibadah, tapi dianjurkan untuk yakni al-musabaqah wal mubadarah,
Yani untuk segera gitu loh jemaah. Maka termasuk aib kalau penuntut ilmu setiap hari ke masjid masbuk. Aib. Biasanya tenang kan kita berilmu. Terus kalau berilmu kenapa jemaah? Ini biasa penyakit ini para penuntut ilmu. Jadi kalau yang sergap itu harus orang awam menurut. Ya kan ada hadis Abdulul alim 'alal 'abid. Ini hadis ini kadang-kadang yang membuat kita tertipu. Keutamaan seorang alim dibanding ahli ibadah kal qamar lailatul badr ala sairil kawakib. Ibaratnya bulan purnama dibanding bintang-bintang yang lainnya nih. Yang berilmu seperti bulan purnama, yang ahli ibadah seperti bintang. Itu hadis ikhwan, bukan berarti orang yang sudah berilmu nggak perlu ibadah, bukan itu maknanya. Tapi maknanya orang yang berilmu dengan ibadah pas-pasan, dia lebih utama daripada orang yang beribadah tanpa ilmu gitu loh. Maksudnya, rajin ibadah tanpa ilmu. Ya. Adapun kita penuntut ilmu tetap bahkan kita yang lebih dituntut untuk mengamalkan ilmu, di antaranya para dalam ibadah itu prinsipnya ibadah. Lihat para nabi di sini. Yubadirun itu bersegera, berlomba. Ayyuhum, siapa di antara mereka gitu yang paling pertama. Makanya kalaupun masuk surga orang yang senantiasa akhir dalam ibadah, hatta yatakharuna lidukhulil jannah, sampai nanti masuk surganya pun terakhir jemaah. Orang yang selalu mojok di sop belakang nanti masuk surga ya seperti itu. Al-jaza min jinsil amal. Balasan tergantung amal. Jadi harus sergap. Ya. Ada penuntut ilmu kerjanya masbuk aja. Tiap hari masbuk. Ini musibah para jemaah. Ya. Penuntut ilmu harus tahajud terus. Penuntut ilmu harus membaca Al-Quran tiap hari, dzikir tiap hari. Kalau bisa sedekah tiap hari walaupun hanya uang yang mungkin semampu kita. Karena orang yang bersedekah, dan memang walaupun tidak sedekah Pak jemaah, tiap hari, tiap pagi loh jemaah. Tiap pagi malaikat turun. Ada 2 malaikat tiap pagi itu tiap hari turun. Yang satu malaikat doakan Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah pengganti kepada yang infak di pagi ini. Yang satu lagi mengatakan Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, tahan, binasakan yang tidak infak di hari ini. Maka minimal jenengan untuk selamat dari doa malaikat ini minimal kita 1.000 perak, 2.000 perak jemaah. Infakkan. Ada anak orang kasih, apalagi kalau tiap hari kita ngasih nasi bungkus ya tiap hari, kasih. Luar biasa. Ya. Dan infak itu bukan kewajiban orang kaya, orang yang mampu. Ya. Subhanallah jemaah. Saya kan buka donasi untuk pembangunan masjid jemaah ya, di Jawa Barat. Terus pada laporan, ya kan? Pas ada yang laporan jemaah, subhanallah. Pak Ustadz, saya sudah transfer. Masya Allah. Tak lihat jemaah, tak pikir. Saya sampai celek-celek mata digini-gini lagi. Tak pikir 20 juta kah atau piro? 20.000 jemaah. 20.000 rupiah. Subhanallah. Akhirnya saya gini, bisa jadi ini separuh hartanya ini. Bisa jadi. Ya kita berbagi sangka jemaah. Cuman 20.000 ya laporan gitu ya. Tapi ambil ibrah, ternyata dengan infak di 20.000 untuk membangun masjid, bisa jadi kalau dia ini betul-betul hartanya, bisa jadi Allah bangunkan rumah di surga kelak. Bisa jadi selamat dari doa malaikat tadi 20.000. Masya Allah. Nah ini contoh. Yani berapapun sedikit pun jemaah, setiap kita walaupun miskin, infak itu tetap suatu hal yang disyariatkan, tentu sesuai dengan kadar hartanya. Antum yang punya uang 100.000, infak dengan 50.000, itu infak yang luar biasa, separuh harta. Itu seperti Umar bin Khattab, separuh harta diinfakkan di jalan Allah. Ya, kalau kita hanya 100.000, infak 50.000, itu luar biasa. Tapi infak 50 juta, tapi uangnya triliunan, ya kecil cuma. 50 juta, kecil untuk bangun masjid, uangnya triliunan barangkali.
Taib. Ya. Mana tadi? Yubadirun, ya. Yubadirun. Jadi yubadirun itu apa? Bersegera gitu, berlomba. Makanya ayatnya di Quran apa? Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Ya. Fastabiqul khairat, bersegera, berlomba. Makanya kita diperintah untuk iri, itu ada. Diperintah untuk kita itu iri kepada amal orang, jemaah. Jangan iri dalam harta urusan dunia, iri di dalam amal. Kan boleh iri dalam amal itu. Ya. Orang yang dikasih harta, digunakan di jalan Allah hartanya, iri. Ingin punya harta bukan iri ingin untuk bisa poya-poya senang-senang, ingin berinfak seperti dia. Ya. Itu namanya ghibthah, ya, bukan iri dengki, itu namanya ghibthah. Keinginan seperti orang lain dalam amal. Itu ghibthah namanya. Boleh. Yang tidak boleh itu hasad, iri dalam hal urusan dunia orang. Ya. Contoh jemaah, kemarin kita bahas di Daris, kebetulan hadis tentang masalah keutamaan yakni at-tabkir. Ini yang kadang kita melewatkan. Tabkir itu adalah berangkat sholat Jumat berpagi-pagi. Tabkir namanya. Nabi sebutkan di situ dan semua orang kayaknya umat Islam tahu itu hadisnya. Tentang man raha fi sa'atil ula faka'ana ma qarraba badanah. Siapa yang berangkat Jumat di jam pertama maka seperti kurban apa? Onta. Jam kedua sapi. Jam ketiga kambing besar, ya, yang bertanduk. Jam keempat ayam dajaja. Jam kelima telur. Nek wis malaikat ya imam naik mimbar, tutup sudah, nggak dapat apa-apa lagi. Wala telur puyuh nggak dapat. Nah, yang menarik di sini jemaah, itu para ulama menjelaskan bagaimana maksud jam pertama, jam kedua. Yakni maksudnya di hari Jumat itu sejak terbit matahari, sejak tulu syams, sejak terbit matahari sampai datangnya imam itu dibagi 5 jemaah. Berarti kalau itu dibagi 5 sejak terbit matahari sampai imam datang naik mimbar, berarti jemaah, antum apa pernah kurban unta? Berarti mananya berangkat Jumat jam berapa? Hah? Ayo, dari terbit matahari sampai imam naik mimbar sekitar jam berapa imam naik mimbar? Terbit matahari sekitar jam berapa? Syuruk jam berapa syuruk? Wes kita perkirakan saja ya jemaah. Perkirakan jam-jam 5:30, naik mimbar 11:30 wes. Berarti jam pertama jam berapa kira-kira? Jam 8. Jam 8 siapa yang berangkat Jumat jam 8? Diguyuk kodok katanya gitu nanti. Padahal itu ibadah jemaah. Coba kita pernahlah sesekali jemaah Jumat tuh libur fokus ibadah, berangkat jam ingin kurban apa? Bu, saya berangkat duluan bu, ya bilang sama istri. Apa pak, kok sih susu? Nah, ibu pun lagi harus dukung suami itu, jangan alah pak si isu apa nyantai aja. Kadang ibu-ibu juga gitu. Wong suaminya mau sregep loh, yo. Engkau pala si susu orang wong, memang belum ada orang. Terus jam kedua sekitar jam ya 9, jam ketiga terus. Antum paling pol itu paling telur, sana yakin. Antum paling pol telur. Rata-rata berangkat jam 11. Apa jam 11? Telur pada. Hatta kambing jarang dapat kambing itu. Ayamnya jarang. Ayo ayam sekitarnya berapa? Berarti jam 9:30-an. Ayam itu 9:30-an barangkali. Nah ini para jemaah. Jadi kadang-kadang kita perlu mencoba mengamalkan hadis. Ya. Ana juga belum pernah. Belum pernah mengejar unta itu belum. Ya, umpamanya anak kan seringnya khutbah itu ya berangkat ya. Kan ini kuncinya. Khotib itu berarti malaikat kuncinya. Khotib naik mimbar, malaikat tutup buku. Ya. Makanya anak jadi mustami daripada jadi khotib. Justru kalau khotib itu jangan berangkat pagi-pagi.
Jangan khatib, biasanya salah kalau khatib itu berangkat nongkrong di situ duduk. Salah, khatib itu nanti masuk masjid itu, bahkan nih para takmir kalau bisa masjid itu dibuatkan pintu untuk imam, khusus pintu dari samping. Jadi imam itu nanti langsung naik mimbar, tinggal beritahu, Pak Imam, khatib hari ini jam sekian naik mimbar, titik, sudah. Jadi kalau bisa demikian idealnya. Jadi jangan, kan banyak khatib nunggu di situ. Nah, khawatirnya malaikat yang sedang catat, loh khatibnya teko, malaikat wis tutup ae kok. Khawatirnya kan ngono jemaah. Jadi jangan masuk dulu masjid kecuali langsung naik mimbar. Biarkan kesempatan kaum muslimin untuk sholat, sholat intidhar, sholat menunggu imam. Gitu. Baik, fa idza kanu terus yubadiruna ila talabil qurbati ila Allah. Jadi mereka itu yang disembah-sembah selain Allah dari kalangan orang saleh, para malaikat, para nabi, orang-orang saleh, mereka bersegera yubadiruna ila talabil qurbah, mencari, yakni berlomba ya, yubadirun itu berlomba mencari al-qurbah. Al-qurbah ya Pak, mencari pendekatan atau kedekatan dia ilallah, kepada Allah. Fayarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu. Mereka berharap rahmat Allah dan mereka takut terhadap azabnya Allah. Jadi ibadah itu jemaah, ibadah itu ketika kita berharapnya kepada Allah, ketika kita berharap upahnya namun dari Allah, itulah keikhlasan. Kan orang-orang sufi nggak setuju begini nih. Orang sufi mengatakan kalau ibadah kita berharap kepada Allah itu yang namanya surga, rahmat, itu ibadah yang pengen upah, itu ibadah orang yang tidak ikhlas katanya. Berarti kata mereka ikhlas apa? Pokoknya ibadah itu cinta saja sudah, mau dikasih mau tidak sama Allah itu urusan Allah katanya. Loh, bahkan mereka sampai mengatakan rela masuk neraka asal Allah cinta. Tekon di gundul mau cinta Allah masuk neraka. Kok iso masuk neraka Allah cinta? Allah itu mengadab, Allah sediakan neraka untuk mengadab. Kan Allah sudah berfirman dalam hadis qudsi, kata Allah kepada surga, Allah mengatakan anti rahmati. Kata Allah kepada surga, engkau wahai surga adalah rahmatku, yakni rahmat maksudnya bukan sifat Allah, tapi surga merupakan rahmat, yakni tempat Allah memberikan rahmat, bukan berarti surga itu rahmat sifat Allah, bukan. Anti rahmati, ya, itu adalah surga yang merupakan rahmatku, yakni Allah akan beri rahmat melalui surga kepada orang-orang yang beriman. Ya. Adapun neraka kata Allah apa? Azabi, azabku. Baik. La fa idza kanu kadzalik, maka perhatikan kata Syekh, apabila idza itu apabila kanu keadaan mereka para malaikat, orang soleh, para nabi, para rasul, kadzalika seperti itu keadaannya, kanu min jumlati al-abidi, yaitu diantara sejumlah hamba-hamba, ya, maka fa kaifa yud'auna ma'allahi ta'ala, kalau mereka hamba, budaknya Allah, hamba Allah, maka bagaimana yud'auna, mereka diseru diibadahi ma'allahi ta'ala, bersama Allah. Wahum, sementara mereka para malaikat, orang soleh, para nabi itu masyghulun, mereka sendiri tersibukkan bi anfusihim, dengan diri mereka. Sibuk apa? Yad'un, sibuk ibadah. Orang yang sibuk ibadah diibadahi kan paling aku sibuk ini kan ngono jemaah. Orang yang sibuk mohon sama Allah diminta pula lagi. Pasti aku yang mohon kepada Allah, kamu mohon kepada Allah, kan gitu harusnya. Malah diminta, didoai, maksud doa itu dimintai doa. Baik. Jadi mereka sendiri masyghulun, masyghul, sibuk. Ya. Jadi masyghul itu apa? Aku sibuk gitu, dalam keadaan sibuk. Ibu-ibu kalau suaminya minta sesuatu, masyghul, ana masyghul. Nah, itu jawabannya. Tapi itu jawaban kurang adab ya. Kalau suami minta sesuatu ya harus dituruti selama mampu. Tapi kalau memang betul sibuk, bilang ana masyghul, ana masyghul. Apa artinya? Saya sibuk. Yad'una Allah wa yatawassaluna ilaihi biibadatihi. Jadi mereka beribadah kepada Allah, wa yatawassaluna, dan mereka itu bertawassul, yakni dengan apa tadi tawassul namanya?
dengan beramal, melakukan ketaatan kepada amal-amal yang Allah ridhai dengan cara biibadatihi, beribadah kepada Allah. Jelas insyaallah ya, ayat pertama ini jelas ya. Baik. Nah ini hakikat tauhid itu. Ya. Artinya berarti orang yang nyembah kepada orang soleh tersebut berarti mananya ini orang nggak punya tauhid. Ya. Itulah kesyirikan. Dan ternyata orang yang diseru selain Allah tersebut betul-betul mewujudkan tauhidnya kepada Allah karena mereka tidak takut kejahatannya kepada Allah, tidak berharap kejahatannya kepada Allah. Baik, munasabatul ayat lil bab sekarang. Kaitan ayat tadi dengan bab kita, apa babnya? Jadi antum kalau disebut kaitan ayat ini, kaitan hadis ini dengan bab, harus langsung pikiran kita kepada bab ini. Apa judul babnya? Jelas ya? Apa judul bab tadi ini? Tafsir tauhid. Annaha tadullu ala anna ma'na tauhidi wasyahadati an la ilaha illallah tarku ma'alaihi al-musyrikuna min da'wati salihin wal istishfa'i bihim ilallahi fi kashfi dhurri aw tahwilihi li'anna dhalika huwa syirkul akbaru. Annaha bahwasanya apa nih Pak? Karena ha menunjukkan kepada ha kata ganti ha muannas perempuan kepada ayat. Jadi ayat itu muannas, maka anna ay annal ayat begitu. Annaha tadullu ayat, bahwasanya ayat tadullu menunjukkan ala terhadap anna makna tauhid, bahwa makna tauhid wa syahadati la ilaha, dan makna syahadat la ilaha illallah adalah apa? Garis bawah. Inilah tafsiran tauhid. Garis bawah, tarku ma alaihil musyrikun ya min da'watis salihin. Yani meninggalkan tarku. Meninggalkan apa? Meninggalkan apa yang disembah oleh orang-orang musyrik berupa menyeru orang saleh wal istishfa'i bihim. Istishfa itu setiap ada isti dalam bahasa Arab menunjukkan maknanya meminta atau tolab. Istisqa, istiharah, isti'anah, isti'adah, istighfar, isti termasuk istishfa. Tolab apa di sini? Tolab apa? Al istishfa. Tolab apa? Tolabus syafa'ah. Ya. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa mana tauhid dan mana syahadat la ilaha illallah adalah meninggalkan segala sesuatu yang orang musyrik lakukan berupa berdoa, meminta kepada orang-orang saleh, meminta syafaat kepada orang-orang saleh di dalam kasyfidur, menghilangkan kemudaratan, menghilangkan penyakit bahaya, menghilangkan kesialan dan semisal, atau tahwilihi, atau mengalihkan ya bahaya tersebut. Ya, li'anna dzalik, karena sungguhnya hal tersebut huwa syirkul akbar, adalah syirik besar. Inilah kaitan ayat dengan bab. Baik, sekarang kita ambil fawaid ma yustafadu minal ayat. Apa yang kita bisa ambil dari ayat-ayat para jemaah? Yang pertama, ar-raddu, bantahan. Alal ladzina yad'una al-awliya'a, terhadap orang-orang yang berdoa, yang menyeru, yang beribadah kepada aulia. Aulia itu jamak dari wali, artinya orang-orang apa wali? Terjemahnya apa? Ya wis para wali berarti ya. Cuman terjemahnya para kekasih Allah maksudnya. Wali. Dan siapa wali itu berjemaah? Wali itu jangan pikiran kita melihat wali yang ada di film-film yang bisa merubah kelapa jadi emas, wali yang bisa terbang di udara atau yang bisa melakukan hal keanehan, bukan.
Wali itu orang yang beriman, orang yang bertakwa. Dalilnya di surah Yunus. Kata Allah, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Surat apa itu? Jadi definisi wali apa? Orang yang beriman, orang yang bertakwa. Inna awliya Allah. Nah ini surah Yunus ayat 62 coba. Surah Yunus ayat 62. Dan lanjutannya karena harus digabungkan. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, itu Yunus 62, yaitu ayat yang selanjutnya ayat 63-nya. Ya. Yaitu Yunus 62 sampai 63. Kata Allah lanjutannya ayat 63-nya alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itulah definisi wali. Nah, wali Allah terkadang Allah memberikannya karomah untuk menguatkan iman para kekasih Allah tersebut. Makanya jamaah sekalian, di zaman para sahabat sangat sedikit karomah terjadi. Karena di zaman sahabat keimanan mereka demikian tinggi sehingga kurang butuh yang namanya karomah. Sehingga karomah muncul justru lebih banyak di zaman tabi'in, terus sampai bahkan di zaman kita mungkin bisa. Dan karomah bukan goromah. Karomah bukan sihir. Kalau sihir itu goromah namanya. Karena karomah datang dari para waliullah, sedangkan sihir datang dari para wali syaitan. Kalau karomah itu tidak bisa dibuat, tidak bisa diciptakan, tapi kalau goromah bisa dibuat, dipelajari. Kalau karomah itu apa mana bedanya? Bisa dipertontonkan, kalau karomah itu tidak bisa dipertontonkan, kalau goromah bisa dipertontonkan di YouTube. Maka kalau lihat di YouTube ada karomah di YouTube, berarti goromah namanya. Dipamerkan bisa berjalan di atas api, bisa dibacok, ternyata mati beneran. Itu pernah ada zaman digilas mobil ya, ternyata mati beneran. Salah satu pondok pesantren itu. Ya, memang pesantren yang suka buat-buat begitu banyak. Menciptakan jimat-jimat, menjual jimat pesantren, mengajarkan santrinya membuat jimat-jimat, ya, dijual dengan alasan bayar maharnya nanti untuk pengasihan, untuk pelet jampe-jampe, untuk penglaris, ya. Dan ternyata pada zaman itu juga sekarang sihir-sihir itu banyak sebenarnya bukan sihir, tapi trik-trik dari sulap-sulap itu jemaah. Ya. Seperti ada paku masuk, nah itu pakunya sudah disiapkan. Ada yang cara membuatnya pura-pura, padahal masih temannya juga itu. Ada yang begitu sekarang metode, hati-hati. Ya bukan antum lah, kalau antum insya Allah lah nggak mungkin ke dukun ya, insya Allah orang yang sudah ngaji tahu. Cuman saudara-saudara kita yang belum paham jangan sampai tertipu. Ya. Dan ternyata sekarang alat-alat perdukunan itu dijual jemaah. Jadi yang namanya ya seperti ada bulu yang bisa gerak sendiri, itu ternyata memang salah satu pohon seperti itu yang bisa kalau diulus-ulus gerak sendiri. Jadi bukan jin yang gerakan. Atau misalnya jemaah ada paku masuk di kelapa gitu ya, masuk di dalam buah kelapa. Ternyata kelapa itu dibuka ininya, lalu masukin paku, lalu pura-pura dibuka, ternyata ada itunya. Pakunya dia udah masukkan padahal. Gitu. Jadi sekarang banyak tipu-tipu daya, bukan jin, tidak ada jin di situ, tapi itu memang betul-betul trik ke tipu daya tangan. Ya. Taib, mana lagi? Aujal bin naf'i, atau dalam mendatangkan manfaat. Ya. Bi anna haula'il mad'uwin bi anna haula'il mad'uwina, ya. Ini bantahan kepada mereka ya yang menyeru wali-wali orang-orang saleh dalam bikashfi dhurri au jalbin naf'i,
Bantahannya apa? Bahwasanya mereka yang diseru al-madu itu yang diseru-seru, yang diminta-minta di orang soleh itu, la yamlikuna, tidak berkuasa mereka itu li anfusihim, bagi diri mereka, dharran, untuk menolak mudarat, wala naf'an, atau mendatangkan manfaat. Fa kaifa yamlikuna dzalika li ghairihim, maka bagaimana mungkin dia punya kemampuan untuk hal tersebut untuk orang lain? Dia sendiri nggak bisa menolak mudarat, mendatangkan manfaat, maka bagaimana pun untuk orang lain. Sanian, yang kedua, bayanu syiddati khaufil anbiya. Ayat itu menjelaskan tentang apa para jamaah? Syiddat, yakni besarnya ya, khaufil anbiya, rasa takutnya para anbiya wassalihin dan orang saleh minallahi, kepada Allah. Ya kan? Disebutkan dalam ayat tadi. Wa bayanu rajaihim li rahmatihi, dan penjelasan betapa mereka berharap terhadap rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, antum catat ada beberapa tambahan faedah para jemaah sekalian terhadap ayat ini. Di antara faedahnya adalah anna min nawaqidit tauhid. Antum tambahkan faedah ya, boleh dengan bahasa Indonesia saja, bahwa di antara pembatal tauhid adalah an yud'a ghairullah, adalah berdoa, beribadah kepada selain Allah. Faedah berikutnya, hirsul awliya wassalihin, semangat para wali dan orang-orang saleh, ala tanafus fil khair, dalam berlomba-lomba mengerjakan kebaikan. Ya. Dan dalilnya apa tadi para jemaah? Yabtaguna ila rabbihim alwasilata. Nah, antum tulis ayyuhum aqrabu. Ini dia dalilnya, ayyuhum itu loh. Siapa di antara mereka aqrabu, yang paling. Nah, berarti menunjukkan apa? Yang paling. Berlomba berarti. Maka fahum yatanafasun. Ya, mereka berlomba. Kemudian faedah dari hadis, dari ayat, bahwa sedekat-dekat Allah dengan hamba, para jemaah, sedekat-dekat Allah dengan hamba adalah pada saat hamba sedang sujud. Kan disebut dalam ayat siapa yang paling dekat. Nah, kita dapat faedah itu dari hadis Nabi, bahwa sedekat-dekat Allah dengan hamba pada saat hamba sedang apa? Sujud. Dan ternyata para jamaah, di dalam ibadah sujud terkandung sebuah rahasia yang luar biasa. Apa itu? Bahwa di antara manusia yang paling sangat-sangat berharga, dihormati, bahkan menjadi inti pada manusia adalah wajahnya. Namun saat sujud, dia tempelkan di tempat yang paling dasar sama dengan kakinya, yaitu di tanah. Namun saat itulah Allah mengangkat derajatnya. Karena semakin dia sujud, semakin dia angkat derajat. Mana dalilnya di Quran, di hadis sama? Nabi mengatakan aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aksiru du'a. Sedekat-dekat Allah dengan hamba pada saat hamba sedang sujud, maka perbanyak doa, ya. Maka para jemaah, kalau kita lagi bingung, sumpah, masalah banyak, ya harus rindu sama Allah, ingin sujud, saat sujud ingin ngadu kepada Allah. Adukan kepada Allah jemaah saat sujud. Kita sedang dekat-dekatnya dengan Allah. Apa masalah kita, adukan kepada Allah. Dan sedekat-dekat hamba saat sujud, gunakan kesempatan. Ingin rasanya sujud, maka Nabi kalau datang hal yang membuat beliau itu sumpah, masalah beliau mengimpit masalah, karena Nabi idza hajabahul amr faji'a ila shalah. Nabi kalau datang hal yang membuat beliau sulit, membuat beliau bingung, susah, maka segera beliau sholat. Segera beliau sholat para jemaah. Tapi saya kira cukup insyaallah. Ini berarti masuk nanti dalil yang keberapa? Dalil yang
2 di bab tafsir tauhid. Nah, wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.